Selamat datang di kelas game teori. Kali ini kita akan berbicara tentang bargaining atau negosiasi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bargaining atau negosiasi selalu kita lakukan. Hampir setiap hari. Ketika kita beli sesuatu di pasar misalkan, maka ini kita bisa sering melihat bagaimana bargaining ini dilakukan. Ya. Kalaupun toh kita juga akan bahkan dengan tetangga, dengan kolega, seringkali bargaining ini tanpa terasa ini kita lakukan. Jadi katakanlah orang ingin meeting, misalkan kalau sekarang ini menggunakan Zoom dan lain sebagainya, orang mengatakan kapan kita akan meeting, jamnya jam berapa, nah jam penentuan jam, tanggal dan lain sebagainya. Ini bagian dari negosiasi. Baik, mari kita mulai. Nah, inilah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bargaining itu ada di hampir semua aspek kehidupan. Di sisi, kalau kita lihat yang di sebelah kiri atas, itu adalah bargaining di sisi usaha misalkan, atau yang di kanan atas itu adalah waktu itu adalah penandatanganan Jepang menyatakan kalah perang ya dari Amerika, dari sekutu. Yang di sebelah kiri bawah ini adalah kejadian yang setiap hari kita bisa lihat di pasar-pasar tradisional dan lain sebagainya, selalu orang melakukan bargaining atau negosiasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, game teori bicara apa terkait dengan bargaining ataupun juga negosiasi? Nah, inilah. Jadi, bargaining itu dianggap sebagai, orang mengatakannya adalah sebagai splitting a pie. Kita punya pie, kita punya kue, gitu ya. Kira-kira kita punya kue. Monggo aja, mau dipakai kue ulang tahun ya mudah. Karena kalau kita bicara pie ini terlalu ada aspek budaya yang melekat di situ, yaitu biasanya adalah makanan-makanan seperti ini digunakan oleh rekan-rekan dari negara-negara OECD. Tapi kalau kita bicara mungkin kayak ulang tahun ya, yang biasa kita lihat gitu ya, ada ulang tahun. Kalau atau yang lain, atau kita misalkan waktu kecil itu kita punya dikasih jeruk, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana membagi jeruk dengan adik kita, dengan kakak kita. Nah, ini kira-kira seperti itulah apa yang disebut dengan negosiasi. Jadi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara membagi kue agar semua pemain sepakat dengan pembagian tersebut. Karena kalau sampai tidak sepakat, maka kita tidak akan mendapatkan bagian itu, ya. Kita tidak akan mendapatkan bagian itu. Nah, kompleksitas setiap orang tentunya adalah, kompleksitasnya apa? Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda untuk menerima tawaran, atau disebut dengan willingness to accept. Nah, kita akan fokus pada 3 hal sekarang ini untuk diskusi kali ini. Yang pertama adalah nice bargaining, itu bagian dari one shot game. Kemudian ada the dictator game atau the ultimatum game. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang repeated games. Dan ini semuanya masih dalam kondisi perfect information. Kalau nanti dalam kondisi asymmetric information tentunya akan jauh lebih kompleks lagi. Mari kita mulai. Nah, kita akan berhadapan dengan nice bargaining. Nice bargaining itu apa saja yang akan muncul di sini? Itu adalah, di sini ada dua pemain, katakanlah Bagong dan Gareng, gitu ya. Nah, mekanisme permainannya bagaimana? Jadi setiap pemain menentukan proporsi bagian yang diinginkan. Jadi kalau saya Bagong, saya akan menentukan berapa sih proporsi yang saya akan ambil. Kalau yang Gareng, berarti dia akan mengatakan berapa yang akan saya ambil secara simultan, bersamaan. Jadi saya tidak tahu apa yang Gareng lakukan, Gareng tidak tahu apa yang saya lakukan, gitu kira-kira. Nah, di mana kemudian proporsi itu, namanya proporsi, itu antara 0 sampai 1. Oke. Nah, sekarang payoff-nya bagaimana? Kalau proporsi Bagong dan Gareng itu kalau dijumlahkan itu kurang dari sama dengan 1, maka setiap pemain akan mendapatkan pangsa yang dipilih. Ya, selama total penjumlahan dari kedua proporsi itu adalah kurang dari sama dengan 1. Jadi Bagong akan mendapatkan, payoff bagi Bagong adalah sesuai dengan apa yang dia minta, Gareng pun juga akan mendapatkan proporsi yang dia minta. Nah, apakah selesai sampai di situ? Belum. Kenapa? Karena ada potensi bahwa karena ini dilakukan secara simultan dan tanpa diskusi, maka bisa jadi yang muncul kemudian adalah kalau dijumlahkan proporsi itu lebih dari 1. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Maka tidak mungkin kedua pemain tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya bargaining-nya collapse, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Artinya di sini masing-masing tidak akan mendapatkan apapun yang diminta. Jadi yang katakanlah yang satu minta 0,6, satunya 0,7, kalau dijumlahkan adalah 1,3,
bye-bye. Artinya masing-masing kemudian tidak akan mendapatkan apapun karena tidak bisa di-split kemudian. Yang satu 0,6, satunya 0,7 kok gitu kan. Kalau dijumlah 130%, padahal kita pie-nya hanya 100%. Nah, maka inilah yang nest bargaining itu potensinya seperti itu. Jadi nest bargaining itu adalah one shot game dilakukan secara simultan. Nah, solusinya apa kalau di sini? Solusinya adalah apa yang disebut dengan focal point. Jadi kecenderungannya orang itu akan memilih 50-50. Jadi orang biasanya tidak akan menawar lebih dari 50%. Itu secara psikologis demikian. Ya. Jadi itu nanti solusinya di dalam nest bargaining itu adalah 50-50. Itulah nest equilibrium. Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan apa tadi? Menggunakan pendekatan one shot game, simultaneous move. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan terjadi kalau kemudian tidak simultan, tetapi sequential? Maka kita akan masuk kepada apa yang disebut dengan the ultimatum game. Ini yang diterbitkan oleh siapa namanya Rubinstein, di Ariel Rubinstein di tahun 82. Nah, bagaimana? Kita punya dua pemain, Bagong dan Gareng. Lalu mekanisme permainannya bagaimana? Itu adalah Bagong menawarkan pangsa atau proporsi untuk Gareng, atau dia menawarkan proporsi untuk dia. Jadi Bagong menawarkan pangsa atau proporsi untuk Gareng dan dia mendapatkan sisanya. Ya. Lalu Gareng itu punya pilihan untuk menerima atau menolak. Jadi maaf ini bukan Bagong, tapi Gareng kemudian menerima atau menolak. Jadi di sini player pertama itu adalah Bagong, dia menawarkan proporsi yang akan diberikan kepada Gareng, sisanya untuk dia. Lalu Gareng kemudian mendapatkan kesempatan untuk menerima atau menolak. Kalau itu menerima, ya berarti apapun yang ditawarkan berarti selesai masalah, akan diterima di situ. Tapi kalau ditolak, maka kedua pemain tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ini mekanisme permainan. Lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah begini. Bagong akan menawarkan proporsi Gareng sebesar apa? Sebesar theta. Ya, sebesar theta. Di mana theta itu ada apa sebesar proporsi theta G, di mana theta G itu adalah sebesar epsilon. Nah, epsilon itu apa? Epsilon itu mendekati 0. Tapi lebih tinggi daripada 0. Ya, lebih baik daripada 0, tapi ini mendekati 0. Ya. Sehingga proporsinya Bagong berapa? Kemudian dia mendapatkan proporsi 1 minus epsilon. Jadi si Bagong memberikan pada Gareng, pemain 1 memberikan tawaran pada pemain 2, itu epsilon. Anda mendapatkan epsilon ya. Nah, epsilon itu mendekati 0. Lalu saya dapat berapa? Saya mendapatkan 1 minus epsilon. Loh, mengapa begitu? Lah karena saya movers kok. Saya berjalan lebih dahulu kok. Ya. Sehingga yang rasional kemudian adalah saya memberikan proporsi yang kecil kepada lawan saya. Nah, lawan saya punya pilihan menerima atau menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, bahwa selama kita harus diingat, kita menggunakan von Neumann-Morgenstern expected utility function di sini, di mana epsilon, selama epsilon itu lebih besar daripada 0, maka akan ada dua alternatif yang dimiliki oleh Gareng. Apa itu? Pertama, dia menerima tawaran. Loh, kok bisa menerima tawaran? Karena epsilon lebih besar daripada 0 anyway. Sehingga dikatakan karena epsilon lebih besar daripada 0, berarti lebih baik diterima epsilon daripada 0. Oke, satu. Yang kedua adalah bagaimana ketika orang mengatakan, oh ini indifference ya. Epsilon itu kecil, 0 itu juga kecil, jadi kemudian dia mengatakan, sebodoh deh. Kira-kira begitu. Dia indifference. Nah, ketika dia indifference, ini apa yang terjadi kemudian? Balik lagi, prinsip ketika orang indifference, maka yang bersangkutan akan memilih dengan menggunakan mixed strategy ya, randomizing device, tossing coin, dan lain sebagainya. Nah, ketika tossing coin ini pasti akan ada chance 50% untuk menerima, 50% untuk menolak, dan dimungkinkan yang muncul adalah koin yang menerima tadi, sisi yang menerima. Nah, jika itu yang terjadi, maka ini pada titik seperti ini sebenarnya solusinya apa? Solusinya pasti akan balik lagi, yaitu adalah si Gareng akan menerima epsilon, Bagong menerima berapa? 1 minus epsilon. Ya. Nah ini yang terjadi. Jadi ada perbedaan antara ultimatum game, sequential, dengan simultan. Kalau simultan itu 50-50. Tetapi ketika ultimatum game, itu akan ada apa yang disebut dengan the first mover advantage. Siapapun yang jalan duluan, dia yang akan diuntungkan. Karena dia kemudian
akan mendapatkan 1 minus epsilon, sementara yang lain itu adalah chance-nya adalah mendapatkan epsilon saja, di mana epsilon mendekati 0. Oke. Nah, apakah manusia di kehidupan nyatanya seperti itu? Nah, itu beda lagi. Nanti itu bisa diikuti di hasil-hasil eksperimen yang kalau di FEB UGM kita diajarkan di mata kuliah experimental economics, ya, tidak di game theory tapi di experimental economics. Nah, alternatifnya apa sekarang? Bagaimana ketika kita lakukan secara berulang-ulang? Oh, bisa, yaitu adalah bargaining in infinite time. Ya, jadi ini Bagong jalan dulu, kemudian diikuti Gareng. Mekanismenya bagaimana? Jadi mekanismenya begitu. Bagong menawarkan theta 1B. Sisanya berarti milik Gareng. Kan begitu. Kemudian Gareng menerima atau menolak. Kalau menerima, game-nya selesai. Kalau menolak, nah game-nya jalan ke stage kedua. Stage kedua, siapa yang jalan? Garengnya yang ganti menawarkan. Yaitu adalah dia menawarkan, sekarang saya theta G ya, di T2. Nah, di mana theta G itu proporsinya harus lebih besar daripada theta G1 ya di stage 1 tadi. Di stage 1 tadi, kenapa saya menolak? Karena pasti lebih rendah daripada, karena saya dapat lebih rendah. Itu sebabnya di stage kedua saya akan menawarkan lebih tinggi untuk diri saya, kan begitu ya. Kalau nggak seperti itu kan nggak logis. Nah, kemudian Bagong menerima atau menolak. Kalau dia menerima, gamenya selesai. Kalau tidak selesai, kalau tidak diterima, maka akan masuk ke game berikutnya. Dan terus-menerus itu akan terjadi. Sehingga, artinya apa di sini? Bagong akan menawarkan theta T, I, ya, Gareng menerima atau menolak tawaran ini ketika sampai ke time ke T, ya, waktu ke T. Oke. Nah, payoff-nya bagaimana? Karena ini dilakukan berulang-ulang, maka tadi dengan menggunakan discount factor, jika diasumsikan discount factor-nya kurang dari sama dengan 1, maka ketika Gareng itu menerima tawaran Bagong di round M, itu payoff-nya adalah seperti ini. Yaitu adalah theta pangkat M dikalikan delta pangkat M dikalikan theta M. Ya, itu untuk Bagong. Untuk Gareng itu adalah theta di pangkat M dikalikan 1 minus theta delta pangkat M dikalikan 1 minus theta M. Ya. Jika Bagong menerima tawaran Gareng, maka tinggal membalik saja subscribe. Jika tidak ada tawaran yang diterima, maka kedua pemain sama-sama memperoleh 0. Nah, apa yang akan kita hadapi di sini? Nah, ada dilema. Nah, mengapa ada dilema? Ya, karena kita ada di sini, balik lagi, discount factor. Ada faktor yaitu adalah discount factor. Nah, discount factor itu antara 0 sampai 1, ya, nilainya. Dan di situ ada discount rate yang berkebalikan. Jadi, balik lagi, kalau discount rate itu adalah 0, maka deltanya atau discount factor-nya itu mendekati 1. Artinya tidak ada discounting. Tidak menyusut. Jadi, kalau yang sekarang itu katakanlah ini R-nya sama dengan 0, maka deltanya akan sama dengan 1, artinya waktu T ini kita mendapatkan 100%, waktu T plus 2 itu juga 100%, T plus 3 itu juga 100%. Jadi tidak ada penyusutan. Tapi ketika ini kemudian, ini dijelaskan apa? Ketika kita jualan, misalkan kalau kita berjualan atau berproduksi itu barang yang sulit busuk. Misalkan apa? Baja ringan. Nggak sulit, ya susah busuk ya. Tapi kalau kemudian deltanya itu adalah katakanlah 0,4, artinya apa? Yang saat ini T itu adalah pengambilan keputusan itu 100% payoff-nya. T plus 1 itu susut ke 40%. T2 itu adalah susut ke 16%, yaitu adalah 40% dari 40%. Ya, jadi drop-nya tinggi. Ini kemudian menunjukkan bahwa ketika kita berjualan atau memproduksi barang seperti itu, artinya kita harus cepat-cepat menjualnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jualan jualan ikan. Ya, jualan ikan meskipun ada di es dan lain sebagainya, tentunya ikan yang pagi-pagi itu berbeda dengan yang di siang hari ya. Kalau lebih lama di es tentunya kualitasnya juga berbeda. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ketika discount factor itu kemudian kecil, itu menunjukkan orang menjadi impatient, orang menjadi tidak sabar, dia harus cepat-cepat menyelesaikan. Sementara ketika discount factor itu besar, dia cenderung untuk sabar karena pie-nya tidak shrinking. Oke. Nah, negosiasi bisnis untuk investasi kerjasama saham jangka panjang itu adalah kondisi di mana delta itu mendekati 1 sebenarnya.
Nah, tetapi ketika R-nya itu mendekati tak berhingga, maka delta akan mendekati 0 atau penyusutan terjadi sangat cepat. Ini adalah jualan atau memproduksi barang-barang yang mudah busuk, negosiasi kasus pembajakan dengan orang yang disandera. Nah, ini akan menjadi diskon faktornya cepat, apalagi kalau orangnya kemudian mengatakan kalau dalam tuntutan dalam waktu 1 jam tidak diberikan, nanti saya akan bunuh satu persatu sanderanya, misalkan kayak gitu. Nah, ini kondisinya akan memberikan pressure yang tinggi sekali ya, sehingga diskon faktornya ini cenderung kecil. Nah, dilemanya apa? Dilemanya adalah di sini. Antara sekarang kita T1 itu adalah A1 itu adalah sebesar itu. Kita akan mendapatkan potongan di situ. Nah, kemudian ketika ada A2 dan A1 prime dan A1 double prime, ini yang harus kita bandingkan apa? Seberapa besar kemudian antara penyusutan dan besarnya pi yang akan kita terima. Jadi katakanlah di sini, ini 30% dari 100. 30% dari 100, itu 30%. Ya. Kalau kemudian dia susutnya cepat, katakanlah di sini adalah 50%. Meskipun kita dapat 40%, ya 40% dari 100, tapi 100-nya itu 50%. Nah, itu jadi masalah, karena di sini adalah 30%, di sini sebenarnya cuma 20% loh itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua alternatif, yaitu bahwa orang meminta porsi yang lebih tinggi di next berikutnya. Iya, betul. Tapi harus dilihat kemudian adalah diskon faktornya itu di seberapa besar. Kalau diskon faktornya itu kecil, ini harus diperhitungkan. Kemudian, kalau diskon faktornya gede, itu nggak ada masalah ketika orang masih menginginkan tambahan bargaining tadi untuk menawar dari katakanlah 30% jadi 40%. Ya. Karena apa? Diskon faktornya besar sehingga dia besarnya pi itu tidak cepat mengkerut. Nah, ini yang kemudian menjadi kompleksitas di dalam bargaining itu adalah di sini. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan. Seberapa besar Anda meminta tambahan pi, ya, bagian sebagai proporsi Anda. Tapi juga yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah seberapa cepat kita menyusut. Penyusutannya itu seberapa cepat. Ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, apa yang menyebabkan orang sabar atau terburu-buru dalam negosiasi? Ya. Ini yang menjadi faktor. Dan ada dua faktor yang sebenarnya kalau menurut saya perlu dipertimbangkan. Ini gambarnya Jenderal Westmoreland dengan Jenderal Giap dari. Ya. Nah, yang pertama adalah ada faktor yang sifatnya objektif, tapi juga ada faktor yang sifatnya subjektif. Gitu. Nah, kalau faktornya itu sifatnya objektif, itu artinya observable, bisa dilihat secara ada hubungannya dengan sains dan lain sebagainya. Tapi kalau faktornya subjektif, ini lebih sulit. Karena bisa saja faktanya itu mengatakan A, tetapi persepsi Anda adalah Anda memainkan B. Apakah itu dimungkinkan? Dimungkinkan. Nah, mari kita lihat. Di sini permasalahannya, ya, dilema di dalam bargaining dan negosiasi. Ia adalah bagaimana menentukan kapan saat yang tepat untuk menerima tawaran. Tantangan utama adalah ketika menghadapi trade-off. Nah, trade-off-nya bagaimana? Jadi kalau diskon factor itu ada besar kecil, tambahan penawaran itu juga ada yang tinggi rendah. Idealnya apa? Idealnya diskon factor-nya besar, kemudian penawarannya naik tinggi. Alhamdulillah, itu ideal. Apa yang tidak kita inginkan? Itu adalah diskon factor-nya itu kecil, tambahan penawarannya rendah. Itu kita tidak inginkan gitu. Kenapa? Karena dengan adanya diskon faktornya itu kecil, itu menyusutnya pi cepat. Sementara kalau tambahannya nggak banyak, ya mendingan diterima di stage pertama aja daripada nunggu stage kedua. Nah, kalau kemudian di off diagonal itu, yang merah itu, disitulah muncul trade-off. Jadi diskon faktornya besar, tambahan penawarannya rendah. Ya. Atau diskon faktornya kecil, tambahan penawarannya tinggi. Nah, ini menjadi trade-off kemudian. Sehingga perlu diperhitungkan tentang kapan waktu optimal untuk menerima tawaran. Apakah sekarang, ataukah nanti lagi. Ya. Nah, di sini, apa yang menjadi rule of thumb-nya? Balik lagi ke willingness to pay dan willingness to accept. Balik lagi di sini. Khususnya bagi orang yang akan menerima tawaran, itu dikembalikan lagi ke willingness to accept dia. Jadi sebenarnya ketika dia sebelum memainkan game, dia harus bertanya ke diri dia sendiri, willingness to accept saya itu berapa sih? Bargaining adalah seperti itu. Willingness to accept
dia berapa sih? Bagi orang yang memberikan penawaran, dia harus menanyakan pada dirinya sendiri, berapa sih willingness to pay saya? Nah, ini yang akan menjadi guidance nanti ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, mari kita lihat. Perang, itu menurut saya, itu juga bargaining juga. Itu bagian dari bargaining. Ini kayak alternating over, maju mundur. Jadi kalau kita lihat, selama Perang Vietnam, korban jiwa di pihak Vietnam itu jauh lebih besar daripada pihak Amerika. Meskipun Amerika memiliki kemampuan teknologi dan peralatan perang, namun fakta menunjukkan, akhirnya Amerika mundur dari Vietnam. Mengapa? Bukan apa-apa, karena lebih banyak tekanan dari dalam negeri sebenarnya. Jadi tekanan politik dalam negerinya Amerika itu yang kemudian mempertanyakan, rakyat Amerika menanyakan, ini bertahun-tahun kita punya uang pajak kita pakai untuk membiayai perang seperti ini, perangnya jauh sekali dari Amerika sampai ke Vietnam. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat orang risau gitu. Loh, apakah orang Vietnam itu menginvasi kita? Enggak, kan gitu. Apakah ada peluru yang ditembakkan oleh orang Vietnam itu di Amerika? Enggak juga. Lalu mengapa kita harus mengorbankan anak-anak kita, generasi muda kita itu di Vietnam? Nah itu negaranya siapa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang jadi masalah. Sehingga kemudian ada orang mempertanyakan ini opportunity cost untuk biaya perang bagaimana? Apalagi nanti dikaitkan dengan misalkan adanya ketimpangan pendapatan atau ada masyarakat yang pendapatannya kurang dan lain sebagainya. Orang akan membicarakan ini karena apa? In the end of the day yang namanya perang selalu dibiayai oleh uang pajak. Ya. Nah ini adalah beberapa hal yang kemudian membawa tekanan yang sangat luar biasa kepada pemerintah Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu pada saat itu sebenarnya itu menghadapi dua perang sekaligus. Satu perang yang benar-benar perang fisik ada di Vietnam. Yang kedua itu adalah perang dari dalam negeri karena banyak orang yang kemudian mempertanyakan kegunaan dari perang itu. Itu akhirnya begitu tekanan menjadi berat, akhirnya Amerika mundur dari perang Vietnam. Nah ini bagian dari bargaining sebenarnya. Dan pada saat itu kalau tidak salah ada serangan yang sangat fenomenal yang disebut dengan serangan Tet. Itu adalah serangan tahun baru di Vietnam. Ya. Yang pada saat itu dipercaya orang Vietnam tidak akan melakukan serangan, tapi ternyata jauh menjadi satu ofensif yang besar-besaran, bahkan sampai menyerang masuk ke kedutaan besar. Dan itulah yang kemudian membawa titik balik karena rakyat Amerika kemudian mengatakan itu ada mayat banyak berserakan kayak begitu di kedutaan dan juga di ibu kota. Lalu ini kan pemuda-pemuda kita. Lalu kegunaannya apa? Nah ini menjadi tekanan yang berat, ya, tekanan politik yang berat. Ini bagian dari negosiasi itu tadi sebenarnya. Nah kalau kita lihat lagi, apakah itu juga terjadi di Indonesia? Ya. Jadi kita ingat kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45. Namun pada saat itu pihak Belanda belum mengakui. Lalu terjadi invasi, 2 kali invasi, agresi Belanda, 47 dan 49. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu masih area area saya, itu adalah koloni saya. Mereka mengatakan seperti itu sampai kemudian masuk di konferensi meja bundar. Nah, ini di sini balik lagi ini ada bargaining yang kemudian ada ini ya. Jadi kita diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Tapi di sisi yang lain, itu ada banyak biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan oleh Belanda, itu dibebankan kepada pemerintah Indonesia. Jadi misalkan biaya gaji KNIL, itu tentara yang dibentuk oleh Belanda, biaya gaji karyawan perusahaan di Belanda, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, jadi tertuang dalam kesepakatan ekonomi keuangan, Financial Economic Agreement, ini saya ambilkan dari materinya Profesor Syahdi Ningsih, terkait dengan ekonomi Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda diperbolehkan beroperasi kembali seperti sebelum perang, termasuk kebebasan untuk mentransfer keuangan. Itu satu. Indonesia menanggung biaya utang India Belanda dalam dan luar negeri sebesar 1,12 miliar dolar Amerika. Nah, berapa itu nilainya sampai saat ini? Ini tinggi sekali ini, besar ini ya. Nah, beberapa kebijakan seperti nasionalisasi, Indonesia perlu berkonsultasi atau bahkan meminta persetujuan pemerintah Belanda. Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun dan menampung 26.000 tentara ex-KNI.
Nah ini bagian dari bargaining. Jadi sebenarnya kalau kita lihat invasi agresi Belanda 1-2 itu adalah salah satu bagian untuk mendapatkan sebagian pie tadi. Kalau mereka tidak melakukan itu, ya di konferensi meja bundar mereka tidak bisa kemudian menawar bahwa saya akan mengakui kemerdekaan Anda, tetapi Anda ini ada biaya yang harus Anda tanggung ya, kira-kira begitu. Ini fakta sejarah. Jadi kita harus melihatnya seperti ini. Jadi memang konsekuensi suatu negara yang membebaskan dirinya dari penjajahan itu memang berat. Dan ini adalah konsekuensi kita bersama dan ini kita tanggung bersama. Tapi menurut saya bangga ya sebagai bangsa Indonesia kita mampu untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, bertarung dan kemudian mampu membebaskan diri dari penjajahan dengan ya tentunya semuanya ada biaya. Tapi itu adalah satu konsekuensi yang wajar menurut saya. Nah, demikian. Jadi rekan-rekan, ini yang yang menarik ya dari kajian ini. Nah, satu lagi yang kita perlu lihat itu adalah kadang ada pertanyaan, apa sih insentif suatu negara itu terlibat perang? Kadang kan ada negara ini kalau kita lihat itu ada negara yang sebenarnya tidak mengalami perang apapun, tapi kemudian mereka melibatkan diri. Nah, ini saya ingin tunjukkan apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu Perang Dunia Kedua itu tahun 40 itu benar-benar Inggris itu terisolasi. Karena semua area di Amerika, di Eropa itu Eropa daratan itu sudah dikuasai oleh Nazi. Sehingga pada tahun 39 sampai 40 itu kalau tidak salah catatan sejarah menunjukkan Churchill itu sampai berkunjung 7 kali ke Amerika. Apa yang dilakukan? Untuk mempersuasi Presiden Roosevelt itu untuk membantu Inggris dalam Perang Dunia Kedua, seperti halnya di Perang Dunia ke-1. Ya. Nah, ini, jadi kenapa harus 7 kali begitu? Kenapa tidak langsung sekali selesai? Ya, ini bagian ada negosiasi tentunya di situ. Mari kita lihat dari cara pandang kalau posisikan Anda sebagai Presiden Roosevelt. Kalau ada Presiden Roosevelt, maka kita akan yang bersangkutan akan berpikir dulu, adakah peluru tentara Jerman yang ditembakkan di Amerika? Nggak ada. Apakah mungkin Jerman itu kemudian menginvasi Amerika? Tidak ada juga. Ya, kenapa? Karena Jerman tidak memiliki kekuatan perang di laut, tidak seperti Inggris. Jerman memiliki U-boat, ya, kapal selam, tetapi kapal-kapal perang yang gede enggak. Dia nggak punya itu, nggak punya teknologi itu. Ya. Dan juga karena Versailles Treaty itu tidak dimungkinkan memiliki. Nah, tapi pertanyaan berikutnya itu adalah kalau misalkan sekarang ini Amerika harus terlibat, apa yang akan diperoleh oleh Amerika? Nah, ini jadi masalah. Ya. Sehingga karena pasti nanti ketika Amerika terlibat itu akan banyak sekali pemuda-pemuda Amerika yang akan meninggal di sana. Di mana namanya di Eropa. Lalu untuk apa itu semua? Nah, inilah yang kemudian ada banyak bargaining ketika itu. Salah satunya kemudian adalah muncul kesepakatan Bretton Woods yang memunculkan GATT itu, ya, atau GATT itu, yang atau World Trade WTO yang kemudian berubah menjadi WTO dan itu satu. Kemudian ada juga yang dikaitkan ada Bretton Woods yang dikaitkan dengan masalah selain WTO, kemudian juga ada masalah yaitu adalah penggunaan dolar sebagai mata uang utama, padahal dulunya yang dipakai itu ya emas atau juga pound sterling, karena pound sterling adalah menguasai dunia dulu. Sebelum tahun 40-an itu ya namanya Inggris itu menguasai sekitar 50% dari negara-negara di dunia. Jadi kalau Inggris itu ikut perang, biasanya akan muncul menjadi perang dunia. Kenapa? Karena jajahannya di Malaysia, di Australia, di Kanada, dan sebagainya itu akan ikut perang. Itu yang sebenarnya menjadi kenapa disebut dengan perang dunia. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah apa konsesinya kepada Amerika? Selain Amerika membantu dari sisi ekonomi, ada hutang yang diberikan Amerika kepada Inggris dan itu baru lunas tahun 2006 kalau nggak salah. Nah, selain itu juga ada konsesi perdagangan. Salah satunya adalah kemudian mengganti tadi perannya, yaitu adalah peran dolar itu menjadi mata uang utama. Itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari bargaining yang terjadi ketika itu. Kalau tidak akan ada bantuan Amerika ke Eropa ini, karena perang itu mahal. Nah,
Lalu balik lagi, hal yang sama itu juga terjadi di tahun apa yang disebut dengan Perang Teluk waktu itu ya, invasi. Jadi dulu ada perang Irak-Iran yang berkecamuk selama 10 tahun, tahun 80 tahun sampai tahun 90. Perang tersebut dipicu oleh revolusi Iran tahun 79. Dan negara-negara Teluk itu merasa terancam dengan perkembangan yang terjadi di Iran. Karena kemudian mereka satu-satunya negara yang kemudian tidak berbentuk kerajaan, gitu, yang lain kerajaan. Lalu Irak didukung oleh Amerika dan negara-negara Teluk lain itu menyerang Iran. Yang nyerang itu Irak, tapi kemudian di belakangnya itu disupport oleh negara-negara yang lain. Dan mulailah perang yang melelahkan selama 10 tahun. Jadi tidak Perang Dunia Kedua itu cuma 5 tahun, ini 10 tahun. Lama ini perangnya, dan tidak ada yang kemudian tidak ada pihak yang menang atau kalah. Jadi seri sebenarnya waktu itu. Namun, apa yang jadi masalah? Di akhir perang, Irak mengalami hutang yang luar biasa sampai mencapai 80 miliar dolar. Lalu untuk menutup hutang itu, Irak kemudian menginvasi Kuwait. Ini. Nah, tapi kemudian negara-negara di Teluk kemudian jadi stres lagi nih. Ini Saddam Hussein mau kemudian menginvasi Kuwait dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Ya, ada bargaining antara Amerika dengan Arab Saudi, dan Amerika kemudian membantu untuk pembebasan Kuwait, tetapi pertanyaannya, basisnya di mana? Dimulai dari Arab Saudi, dan siapa yang membayar semua biayanya? Itu adalah Arab Saudi. Nah, inilah ada aspek ekonomi di dalam perang, yang itu mohon jangan dilupakan. Tidak hanya kemudian perang masalah ideologi, sebagian besar bukan karena ideologi, tapi seringkali perang terjadi karena alasan-alasan ekonomi. Dan ini membuktikan, ya, hal-hal seperti ini membuktikan. Nah, demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan materi kali ini. Semoga ini berguna, dan kita akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.